Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil dikisahkan Tuhan Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik sebuah gunung yang tinggi. Peristiwa ini terjadi 6 hari setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya akan mengalami banyak penderitaan, dibunuh, disalib, dan pada hari ketiga bangkit. Ini pengajaran ini disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya, dan para murid tidak mau mendengarkan. Bahkan Petrus menerimanya tanpa pengertian, menolak apa yang dinyatakan Tuhan Yesus ini. Dan juga Tuhan Yesus menyatakan syarat-syarat mengikuti Dia, memanggul salib setiap hari,
menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Ini 6 hari. Tentu maksud dari 6 hari ini sebagai waktu yang cukup untuk mengerti, memahami pengalaman batin atas pernyataan Tuhan Yesus bahwa Ia akan menderita, wafat disalib dan bangkit, dan juga tuntutan-tuntutan kemuritan. Waktu 6 hari sebagai waktu yang cukup untuk mengerti, memahami pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Kita mungkin bisa membayangkan ya, apa yang ada dalam pikiran ya para murid dalam waktu 6 hari. Bisa jadi berpikir bahwa guru mereka akan wafat ya, dengan cara yang mengenaskan, keji, dan juga tuntutan kemuritan ya, harus menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh guru mereka. Mengikuti Tuhan Yesus kok sepertinya apa ini? Menderita ya ini. Mungkin pikiran para murid kok seperti itu kok sengsoromen ya. Tidak enak ya. Guru mereka akan wafat dengan cara demikian. Mungkin pikiran para murid ya bermacam-macam selama 6 hari. Dan kiranya peristiwa di atas gunung ini ya, Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya, ya, ditampilkan sisi lain dari pribadi Tuhan Yesus. Kalau 6 hari itu yang dinyatakan ini rekoso, ya, salib, dan 6 hari di atas gunung ini kan ditampakkan ya kemuliaannya, ya, sisi lain dari Tuhan Yesus ya, kemuliaannya. Ya. Tuhan Yesus berubah ya, rupa. Metamorfosis dalam arti tidak biasa ya. Kalau metamorfosis dalam arti biasa tentu kita mendapat pengajaran ya. Kepompong berubah menjadi apa ini? Kupu-kupu, kera jadi apa ini? Metamorfosis dalam arti biasa ini. Mungkin jadi burung atau jadi manusia. Namun di sini metamorfosis dalam arti sastra wahyu. Makhluk duniawi berubah menjadi makhluk surgawi. Ini artinya yang terjadi peristiwa di atas gunung. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Tidak ada tukang laundry mungkin zaman sekarang ini ya, laundry yang bisa membuat putih, pakaian putih berkilauan. Dan pakaian putih ini kan mengingatkan akan, bisa dikatakan seragam ya, makhluk surgawi. Pakaian putih ini kan mengingatkan kita akan seragam makhluk surgawi, dan juga pakaian orang-orang yang telah dibangkitkan, ya, pakaian orang yang bangkit. Kemuliaan Tuhan juga nampak dengan kehadiran Elia dan Musa. Ini Musa ini kan mewakili Taurat, ya, Taurat. Sedangkan Elia mewakili para nabi. Bahwa Musa dan para nabi juga berbicara, ya, memberi kesaksian ya akan Mesias. Saudara-saudari yang kasih, dan Petrus
ini ingin mengabadikan ya, peristiwa kemuliaan mereka ya, dengan mengusulkan mendirikan 3 kemah ya, 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan Petrus berkata demikian ya, karena tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Dan sebenarnya peristiwa kemuliaan Tuhan, penampakan Tuhan di atas gunung ini sebagai antisipasi akan kebangkitan Tuhan dan juga kemuliaan surgawi Tuhan Yesus yang akan datang. Dan peristiwa kebangkitan Tuhan, ini kan Tuhan harus lebih dahulu akan mengalami perjalanan ke Yerusalem, mengalami sengsara, wafat sebelum kebangkitannya. Maka peristiwa kemuliaan di atas gunung sebagai antisipasi akan kebangkitan Tuhan dan juga kemuliaan surgawi Tuhan nantinya. Saudara-saudara yang dikasihi, kemudian turunlah awan ya. Ini pernyataan akan kehadiran misteri ilahi. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Di sini dinyatakan tidak hanya jati diri Tuhan Yesus sebagai putra terkasih, namun juga bagaimana ia harus disambut, yaitu dengan mendengarkan dia. Ini cara kita menyambut Tuhan, ya, menerima Tuhan, yaitu dengan mendengarkan dia. Kemudian peristiwa penampakan ya berakhir, kemudian Tuhan Yesus ya turun bersama para muridnya ya dari gunung. Para saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan ini ya dinyatakan kepada kita ya, Tuhan kita Yesus Kristus yang kita ikuti, yang kita imani, bahwa dia mengalami ya, kesengsaraan, mengalami salib dan kebangkitan. Anak manusia yang mengalami kesengsaraan, wafat dan bangkit. Maka di sini dinyatakan ya, Tuhan Yesus tidak hanya mengalami ya sengsara dan wafat, namun juga dinyatakan bahwa ia bangkit. Ya, kemuliaannya dinyatakan ya kepada para muridnya, kemuliaan ilahinya. Maka secara lengkap ya, pribadi Yesus dinyatakan ya, tidak hanya anak manusia yang ya, sengsara, wafat, namun juga dia adalah ya, putra tunggal Bapa ya, Mesias ya, anak Allah yang mulia, yang bangkit. Maka kalau kita mengikuti Tuhan Yesus tentu tidak hanya ya mengikuti Tuhan yang menderita ya, sengsara, wafat, atau juga kita para muridnya ya hanya mengalami penderitaan, ya, memanggul salib, menyangkal diri, namun kita pun juga mengalami Tuhan yang mulia, Tuhan yang bangkit. Dia adalah ya putra kesayangan Bapa. Maka kita pun juga akan ikut serta ambil dalam kebangkitannya, dalam kemuliaannya. Ora rekoso terus, salib, penderitaan, namun juga kita akan mengalami kemuliaan, kebangkitan, sebagaimana ya, dinyatakan dalam peristiwa dalam sabda Tuhan ini.
Untuk itu Pak Dirjen Kasih, bagaimana dinyatakan oleh Bapak ya untuk menyambut dia, yaitu dengan ya, mendengarkan dia. Mendengarkan tentu tidak gampang ya, tidak mudah, beda dengan hanya mendengar ya. Mendengar radio itu kan ya gampang ya, sambil lalu sambil apa-apa ya. Namun kalau mendengarkan kan butuh totalitas perhatian kita ya, diri kita ya, kita fokuskan untuk mendengarkan ya Tuhan Yesus. Maka masa Prapaskah sebagai kesempatan yang sangat indah bagaimana kita belajar mendengarkan Tuhan Yesus. Ini butuh totalitas diri kita untuk ya, mendengarkannya, apa yang disabdakannya, ya seluruh pengajarannya harus kita dengarkan dan kita laksanakan ya, dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami gangguan ya, pendengaran ya. Apa ini telinga kita ini apa ini kira-kira ya? Budek gitu ya mungkin ya, apa kopoan gitu mungkin ya, apa coreke apa ini sak tenteng apa sak bal-bal itu mungkin ya, kan perlu apa ini diwogrok-ogrok itu mungkin, atau dibawa ke dokter THT itu kan, disewedot itu kan biar apa ini maklong coreke hilang, ini kopoan ini sembuh itu mungkin ya. Itu secara fisik ya untuk membersihkan gangguan pendengaran. Namun secara batin ya, gangguan ya, diri kita ya perlu pertobatan ya. Maka masa Prapaskah sebagai kesempatan kita bertobat ya. Mungkin selama hidup kita banyak yang kita dengarkan ya, hal-hal yang tidak karuan dan mungkin ya kita terima, kita jalani dalam hidup. Maka masa Prapaskah sebagai kesempatan untuk bertobat, mendengarkan suara Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, dan senantiasa melaksanakannya. Kiranya dengan cara demikian kita akan ikut ambil bagian dalam kebangkitannya, untuk ambil bagian dalam kemuliaan ilahinya.